jasmania, anak Yusuf, anak Maria, tunas Daud. Oke. Ya jangan Oke, kau sudah katakan. cukup, sudah jelas itu. Jadi sudah jelas bahwa Sang Firman yang Anda sudah pasti itu Sang Firman ya, Sang Firman. Jadi Iya, Allah memang itu kan Yesus sudah bilang Allah itu roh, bukan Allah Iya. itu bernonot, berdaging, makan minum berak. ya sudah Nanti pasti. saya tanya siapa yang potong kontolnya, bingung kau jawab. Udah. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung di dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana Otan versus Otan ini baku hantam. Mereka berebut Tuhan. Ada Kristen yang ya menurut saya memang koplak ya. Dia Karel namanya, dan dia adalah orang Manado ya, Kristen Manado. Ini Kristen lucu nih, kalau yang lain Tuhannya 3 mengaku 1 ya, tapi kalau ini Tuhannya 3 mengaku 2. Tuhannya ada 2. Dan ini saling baku hantam sesama mereka, sesama Kristen mereka baku hantam. Nah, ini menjadi sebuah lelucon tersendiri ya bagi umat Islam, dan untuk meneguhkan keimanan umat Islam, video-video seperti ini ya. Orang Kristen dari semenjak lahir saja bingung siapa Tuhan mereka, apalagi yang Islam terlalu murtad konon katanya. Ini yang bikin bodoh ya, bodoh sampai mati. Karena menjadi Kristen itu wajib, syarat wajibnya mesti bodoh sampai mati. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Menyatakan firman itu perkataan. Kau lihat sama Elia Miron mengatakan firman Yohanes 1 itu perkataan. Ya itu kan dia bukan tuntung dia. Oh, dia tungtung sejati itu, sembarang saja kau. Enggak, dia bukan tuntung sejati. Oke, kita fokus saja jiwa Bapa yang menjadi manusia, begitu ya? Iya. Jiwa Bapa itu adalah Allah, begitu ya? Iya. Oke. Kau baca Matius 12. Itu Ya, coba kau baca dulu Matius 12, biar kau jangan pikir saya nge-framing atau ngebodoh-bodohin. Baca Wahyu coba kita Matius buka. 12 ayat 18. Matius 12 ayat berapa? Ayat 18. Matius 12 ayat 18. Ya, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku berarti akan ada jiwa menaruh di atasnya dan akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Bapak ada jiwa nggak? Iya, tapi di sana bukan jiwa itu menjadi manusia. Iya, Jiwaku berkenan. Anda paham kata jiwaku berkenan? Iya, jiwaku berkenan berarti Bapak punya jiwa. Iya, Berkenan tapi kepada yang Kristus. pertanyaan saya Kau tidak baca ada di perikopnya. Ya, coba kau baca perikopnya ayat 15 atasnya, perikopnya Yesus hamba Oke, Tuhan. kita fokus dulu kata jiwa ya. Apakah bahasa Yunaninya jiwa? Ya, enggak tahu sana- saya. Ya, di sana bahasa Yunani jiwa ini ya psuke, ya psuke, atau kalau dalam bahasa lainnya istilahnya adalah nyawa. Berarti jiwa itu adalah nyawa. Iya, sukma. Berarti sukmanya Bapa itu menjadi manusia, begitu ya? Iya, menjadi manusia. Kalau kalian bilang perkataan, saya kurang setuju. Kenapa? Karena Berarti Anda, iya betul. Berarti Anda menyatakan bahwa sebenarnya kalau bisa dikatakan ya bahasa umumnya, Bapa itu yang jadi manusia, begitu ya? bukan jiwanya doang. Bapak tinggal di sorga. Oh, kau tidak tahu Tritunggal ya? Inilah. Bapa punya jiwa. Apa firman dan Roh Kudus. 1 Yohanes 5 ayat 7. 3 identitas yang berbeda tetapi satu. Bapa adalah raga ilahinya, firman adalah jiwa ilahinya, Roh Kudus adalah rohnya Bapa, sama seperti tubuh jiwa roh. Maka di dalam Kejadian 1 ayat 26-27 mengatakan, tertulis,
baiklah kita menciptakan manusia segambar dan rupa kita. Oke. Berarti Anda mengakui bahwa jiwa dan roh itu adalah bagian dari Bapa itu, begitu ya? Iya, bagian dari Bapa. Kan Yesus sendiri mengatakan, aku akan kembali kepada Bapa. Aku akan minta kepada Bapa mengutus rohnya keluar dari dalam Bapa. Ditulis seperti itu kok. Roh Kudus itu keluar dari dalam Bapa, bukan istrinya Bapa kayak Nabi Luga. Di mana sih? Oke. Nanti apa kau percaya? Roh Kudus istrinya Bapa? Yang melahirkan itu Yesus. salah. Itu Ya iya keliru. makanya. Itu doktrin apa itu Roh Kudus istrinya Oke, Bapa? kata jiwa di sini pesuke. Tapi kalau kita cari di dalam Yohanes 1 ayat 1 tadi tidak ada kata pesuke untuk kata firman. Begini, Jadi kalau artinya kau ini cari, berbeda. jangan cari ke bahasa Yunani, bahasa ke Aramaik. Saya cari menelitinya dari Aramaik karena Coba tunjukkan sama dari saya bahasa Aramaik. Saya juga udah cari bahasa Aramaik, tidak ada kata Nggak ada. kata. saya dulu cari dapat. Coba tunjukkan sama saya di sini. Cuma saya ini harus referensinya harus cari Sueb ini karena Sueb saya punya guru bahasa semua bahasa ini. Iya, boleh tampilkan? Nggak ada saya cuma tanya ini Sueb yang kasih tunjuk di laptopnya. Maksudnya suep itu apa? Ya saya nanya tentang Yohanes 1 ayat 1 secara bahasa Aramaik. Dia tunjukkan ada di situ jiwa. Apa yang Ya saya boleh ditampilkan lah, kan ditanya dulu supaya kita. Kalau saya enggak ada perangkat cuma satu. Lagian itu hanya bisa saya akses ke Sueb. Saya nggak tahu cara aksesnya bagaimana. Oke, coba saya akses dulu di sini ya. Anda katakan tadi kan firman dalam bahasa Arab, bahasa Aramaik itu apa? Saya lupa. Udah lama dari tahun lalu itu. Ya, mana ini? Iya, kita kan Jadi sudah begini. Tuhan Roh Kudus Oke, sudah gini. Saya tengahin. Jangan gimana ini. Kata gimana ini itu kalau kamu bertanya, Pak Karen sudah menjawab, jangan dijadikan alibi bahwa kamu itu unggul. Enggak seperti itu, Maruba. Kamu bertanya, pengen tahu. Saya enggak ada kata unggul di sini. Kan apa dijawab dia? Kan dia enggak ada jawab. Makanya kalau bahasa Kan itu jangan gimana begitu. ini, bukan. Saya kan moderatorin. Kan dia enggak ada jawab. Iya, karena kamu kan bertanya untuk Ya minta sudah, kenapa Anda referensi. bilang udah jawab? Bukan enggak jawab, dia kan sudah menjawabnya begini atas referensi dari yang Tadi bernama kan Anda Suhaib. bilang iya. Gimana ya? Anda berkataan Anda sendiri pun Anda lupa. Baru 1 detik. Anda mengatakan, Anda kan bertanya karena nggak tahu, minta referensi, betul? Tadi Atau saya Anda bilang pura-pura tahu? tidak ada jawaban. Lalu Anda jawab iya. Bukan masalah tidak ada jawabannya, ini diskusi ini. Kamu bertanya nggak punya referensi Lalu kan? tadi Anda bilang iya itu apa maksudnya? Kamu bertanya itu, kamu tahu atau kamu pura-pura tahu? kasih biar. Iya enggak, itu gitu itu supaya saya nggak bertanya. kebiasaan, supaya nggak Kan saya kebiasaan. sudah Orang-orang ikuti Kristen jalannya. itu, Dia sudah akui. orang-orang Oke, nggak apa-apa, Kristen itu pola kalau pikir bertanya dia nggak tahu, dia pura-pura tahu, gitu loh. Dia pura-pura tahu. Itu yang nggak bisa. Kan saya bilang Harus- makanya tadi saya tanya, karena saya nggak tahu. Ya udah, jangan seperti belagak tahu Ya gitu loh. sudah, dia tidak ada jawab. Ya kamu bilang gimana ini? Jangan begitu dong. Ya udah, gimana karena nggak ada jawabannya. Ya kenapa harus kau itu yang nggak tahu bertanya gimana ini? Seolah kau unggul. Ya karena Kang Dito bertanya ketika tidak dijawab, apa jawabannya? Apa Biar- responnya? Ya kan sama-sama nyari referensi Oke, gitu Tanya. loh. Poinnya Kan dia sudah adalah mengklaim bahwa bahasa Aramaik itu bukan firman. tadi dia Ya sudah mana datanya? menyebutkan Kan dia sudah buat. Jadi dia ini ngomong ini retorika menuduh berbludak tidak ini. ada, ternyata Nggak dibuktikan bisa. nggak ada Oke, buktinya. saya menengahinnya cukup, tapi minimal kita tahu Maruba orangnya memang nggak mau kalah, maksudnya egonya tinggi, padahal Bukan dia saya mencari nggak mau referensi. kalah. Anda ini ngomong pun belepotan. Apa yang belepotan? Saya ngomong Tadi yang saya mana yang tanya memang belepotan? tidak ada jawabannya. Iya. Bukan Apa? gitu. Kalau nggak nipu itu nggak Kristen. Kalau Nipu, nggak tanya putar lagi. lidah itu nggak Kristen memang. Kalau aku bilang kau itu jemaat iblis, aku punya datanya. Siapa yang pura-pura Yahudi? Kalau Saya orang nggak Kristen. itu persoalan yang atau pertanyaan yang saya buat. Kau pun belepotan kau ngomong. Hajar aja Manggaran. Saya nggak ada pelepotan, Ular kau pun. Kan saya bertanya, dia bilang bahwa dalam Nah, bahasa Arab itu bukan firman. pertanyaanmu sudah saya jawab. Cuma kalau kau mau tanya secara Iya, boleh nggak bahasa tampilkan datanya? Aramaik. Karena Anda sudah mengklaim, tidak. sudah menyimpulkan.
Kan saya sudah bawa, kan secara terjemahan ada Iya, di dalam mana bahasa Aramaiknya apa? Biar kita cari di sini Matius sama-sama. 12 itu kan saya sudah kasih terjemahannya di Matius 12. Gimana sih? Kau mau Ya, nggak masa ada di sana dikatakan bahwa jiwa itu adalah cari sang sendiri lah di logos. Google kalau mau pingin bahasa Aramaik aslinya gimana sih? Iya. Anda ini mau di sini mau ngerumpi atau mau ngapain? Kan saya sudah tunjukkan Matius 12 ayat 18 Di mana Anda tadi. tunjukkan bahwa orang hanya itu Matius foto 12 saja? ayat 18 jiwa. Yesus kekasih jiwa. Gimana sih? Bukan itu yang saya tanya tadi. Kata firman dalam Yohanes 1 ayat 1 itu beda dengan kata jiwaku di dalam Matius 12 ayat Ya kau cari itu PR lah buat ayat kau. Masa 18. kau sudah dikasih sumbang makanan mau minta disuap lagi kayak istriku saja kau. Bukan. Tadi di sini kan kata jiwaku. Anda bilang jiwa itu sama dengan firman. Di mana samanya? Jiwa itu adalah apa, firman itu adalah jiwa ilahi. LAI tidak Astaga. saya bilang kan tadi saya bilang begini, firman tidak diterjemahkan oleh LAI sebagai jiwa ilahi. Karena kenapa? Karena dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, jiwa itu artinya roh ciptaan. Masa pencipta punya roh ciptaan gimana sih? Maka disebut Berarti di situ dalam- firman huruf besar semua. Berarti itu adalah asumsimu karena kau nggak punya data sama sekali yang menyatakan bahwa firman sama dengan Kau jiwa. tanyalah ke tante Google. Begitu loh kalau mau Iya, pintar. saya sudah tanya ke Google juga, kemana sudah saya tanya, saya sudah cari referensi, nggak ada pernah disebutkan jiwa itu sama dengan firman. Oh, jadi kalau Berarti menurut salah kau, alamat. Berarti salah alamat dia. ya berarti Kalau dia menurut nanya kau, Google. siapa? Iya, saya silakan, bukan hanya Mas. Google saya tanya, tadi sudah saya jawab, semua saya bilang, Coba, cuman lagi mau saya tanya. Sekarang pertanyaan saya begini, karena kau merasa saya Enggak, salah. jawab dulu, ini kan lari-lari kemana, karena ada fokus dari Bahkan jiwa dan saya sudah firman bilang sama. begitu. Ya sekarang karena kau lebih tahu, sekarang saya tanya sama kamu. Firman saya dalam lebih Yohanes tahu, 1 saya- apa? Saya sedang cari ini kok saya lebih tahu, katanya gimana ini? Oh alah. Jadi kau juga nggak tahu ini? Gimana jiwa itu sama dengan firman, mana datanya? Ya saya bilang cari dalam bahasa Aramaik. Gimana Saya sih? disuruh mencari lagi, astaga. Ya, saya cuma perangkat cuma satu gimana? Anda Kalau sudah saya cari, menyimpulkan wah, bisa. jiwa sama dengan firman. Di mana datanya? Kau cari. Cari secara bahasa Aramaik, jangan secara bahasa Yunani, karena bahasa Yunani itu terjemahan dari Aramaik. Para rasul dengan Yesus Kristus berbahasa Aramaik, bukan berbahasa Yunani, Ibrani. Aduh, kau ini membotol-botol. Jadi kata jiwa sama dengan firman. Berarti sinonim ya? Ya, tak carilah sendiri. Nah, kalau saya mau berdebat bahasa, saya gitu tidak ya. pintar bahasa. Ya, Ya, oke lah. Ya mungkin itulah dulu yang paling penting bahwa Anda mengakui Yesus itu adalah yang ilahi juga. ya separuh ilahi, separuh manusia, bukan seutuhnya Ya, sudah. ilahi. Ya Gitu sudah, jadi artinya walaupun Sudah. memang agak sedikit apa ya nggak apa-apa. Yang penting Anda sudah mengakui ilahi. Cukuplah saya rasa. Kita karismatik mana tidak mengakui Yesus? Gimana sih kalian ini? Nggak apa-apa. Ya sudah bagus tuh. Artinya walaupun begitu ya sudah bagus. itu. Begini bro, kami karismatik tidak mengakui Yesus satu-satunya, begitu loh. Iya, yang apa-apa, bagus itu, nggak apa-apa. Ya karena di dalam satu Anda Yohanes sudah mengakui Yesus ilahi, nggak apa-apa. Itu bahasanya kayak bahasa orang tua bang lo, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Satu Yohanes, satu Yohanes. Iya kan itu artinya Bang Karen ini sudah mengakui Yesus itu adalah setengah ilahi. Ya, separuh ilahi. katanya orang Jawa kau itu metuek jadinya. Pakaiannya lebih tua dari Jadi kau. sudah diakui gitu loh. Kalau sudah diakui apa yang perlu dipermasalahkan lagi? Dari awal, ya permasalahannya kan kalian selalu mengatakan Yesus Kristus satu-satunya pencipta langit dan bumi. Itu yang masalahnya. Nggak ada ayatnya, Ya. masalahnya itu. Iya, nggak apa-apa ya, betul itu. Nggak satu-satunya. Bukan satu-satunya, ada Bapak. Jangan kalian bawa doktrin-doktrin kudeta. betul, iya. Masa kalian mengkudeta Bapak? Iya pas itu sudah tepat itu. Jadi Bapa, Firman, Roh Kudus begitu ya Bang ya? Ya kalau saya seperti itu gimana sih? Iya sudah Kan mantap. tadi kau Terima bilang kasih. Bang. satu-satunya Ya, saya Yesus. rasa sudah cukup lah itu Mantap sudah kalau jelas kau itu. katakan Yesus Anda satu-satunya. mengakui Yesus adalah yang ilahi juga. Ya, Tuhan Karen ada berapa Tuhan Karen? Ada dua, Allah Bapa dan Yesus Kristus. Tuhan Ruh ada berapa? Satu, penyembah tai.
Ya, ya nggak apa-apa. Yang penting ya sudah diakui gitu loh, bahwa Yesus itu yang ilahi. Ya. Iya, harus Terima kasih Bang Karen. separuh manusia. Iya, udah Pak, saya sudah paham. Saya rasa sudah cukup jelas bahwa komal ini diberikan kepada kita menyatakan Yesus adalah yang ilahi. Bagus sekali ini, baru Bang Arif ini. baru tadi kamu kan cuma ngetes Pak Karen apakah Kristen atau bukan. Sekarang lanjut ke diskusinya. Silakan Pak Karen. Ya, saya rasa sudah cukup, sudah jelas itu bahwa Bang Karen sudah mengakui Kau bahwa baru Yesus adalah menguji. ilahi. Koceluk. Jangan kau seperti itu. Apalagi Itu baru kau beritanya. ngetes. Ya silakan Artinya komal diskusinya. ini, oke nggak apa-apa. Oke, kita lanjut Bang Karen supaya Yesus Aduh, terberita iya, di sini. Ayo. silakan. Betul. Ya. Kalau aku sih menghendaki siapa yang jemaat iblis itu, kalau aku sih ya. Silakan tapi Pak Karen, terserah. Jadi nama Yesus itu akan selalu tersiar dia. Jadi begini Mateo, kalau saya mau jujur ya, secara letterlet saya akan jujur, saya tidak percaya Alkitab kitab suci karena sudah banyak ayat-ayat tambahan, ayat sisipan. Yang kedua, yang saya akui hanya kitab suci itu 2 loh batu yang ditulis tangan Tuhan sendiri dikasih sama Musa. Nah, yang ketiga, saya mempercayai Yesus Kristus, raga jasmania adalah hamba Tuhan, utusan, nabi, anak Yusuf, anak Maria, tunas Daud. Yang adalah Allah dan Tuhan adalah firman yang ada di dalamnya dan Roh Kudus. Paham ya? So paham? Itu saya punya Tuhan. Ya. Bukan Yesus satu-satunya Itu pencipta namanya langit. keyakinan, enggak apa-apa. Sudah, so paham? Keyakinan itu enggak apa-apa. Ya, itu kita karismatik seperti itu Mateo. Jadi kita percaya Allah yang Esa, Allah yang Tritunggal, Allah yang Ehad itu Allah perjanjian lama. Di perjanjian baru tidak Tritunggal, tidak Ehad, tidak Esa lagi karena Sang Firman keluar abadi selamanya di dalam raga Yesus Kristus. Tidak keluar-keluar lagi. Kalau Sang Firman keluar dari dalam Yesus Kristus, kami menganggap Yesus Kristus zombie. Begitu. Jadi Yesus Kristus itu selama-lamanya ada firman di dalamnya. Firman tidak keluar-keluar, tidak balik lagi firman sama Bapa. Bapa pensiun. Makanya Yesus berani katakan bahwa segala kuasa baik di bumi dan di sorga telah diserahkan kepadaku. Matius 28. Ya, sudah pas itu. Artinya paling utama adalah bahwa Bang Karen sudah mengakui Yesus itu adalah ilahi. Tapi yang saya bantai itu kalau kalian katakan Yesus Kristus satu-satunya pencipta langit dan bumi, di dalam kitab Kejadian tidak ada Yesus Kristus. Ya, betul. Karena kalau kalian bilang begitu, nanti pas saya tanya, Yesus Kristus itu keluar dari mana? Nah iya, Yesus Kristus sudah tepat itu Bang, bahwa Bapa Yesus ada abad pertama karena ada Maria. Kalau tidak ada Maria, nggak ada Yesus Kristus, begitu loh. Iya. Bapa Yesus Roh Kudus adalah pencipta gitu. Pencipta. Jangan kau masuk di Yesus, akan salah. Kan tadi saya sudah bilang, pencipta itu Sang Firman, bukan Yesus. Yesus penamaan bagi Oh raja. ya, berarti pas bahwa Bapa, Sang Firman, Roh Kudus. Itu, Bang, ya? Iya. Ya, Itu sudah 3 pas, itu identitas yang berbeda. Iya, Begitu. betul, pas. Ya, saya meluruskan yang bengkok. Kan kalian kebanyakan bengkok nih. Kebanyakan nyembah tai. Nggak ada perkataan Yesus sudah tiba saatnya kita menyembah tai dan kulut. Nggak ada. Menyembah Bapa di dalam roh Berarti dan kebenaran. Bang Karen mengakui bahwa Sang Firman itu jadi manusia ya? Iya. Yohanes 1 ayat 14. Iya, terima kasih. Sudah tepat Iya. itu. Jadi sudah pas Abang jadi Kristen. Sudah pas. Tadi bilang tidak pas. Saya tidak ada bilang tidak pas, Bang. Oh. Dulu aja. Sudah clear kalau begitu, sudah lurus kau. Saya kira kau mau bantah saya. Kalau kau bantah nanti saya tanya siapa yang potong kontol pencipta langit dan bumi. Tapi begini Pak Karen, dia bilang Yesus itu satu-satunya pencipta juga dibilang. Ini ada yang nggak beres nih. Kan tadi dia bilang Sang Firman, kan saya dukung Sang Firman, ya pas itu. Dia udah berubah Dito. Tadi memang pertama dia bilang begitu, sekarang dia so ngakui bahwa pencipta itu Firman bukan Yesus. Yesus Nyanda. itu anak Maria. Nyanda begitu. Coba. Tidak begitu. Coba kita coba Karena gini, coba dari dengar perspektif- ulang ya.
Coba. Oke, saya sampaikan ya. Maruba. Siapa menurutmu Tuhan satu-satunya? Ya Bapa, Anak, Roh Kudus. Lah kan masih 3. Ya, Bang itu Karen juga begitu, Bapa, Firman, Roh Kudus, apa lagi? itu udah Nggak mendarah daging. sama, nggak sama. Tadi Pak Karen bilang kok bahwa Tuhannya 2. Susah ini memang apa Dito. Kan Kalau tadi Bang begini- Karen sudah bilang bahwa Roh Kudus itu juga ilahi. Iya begini mate tes. Bapa, Firman dan Roh Kudus 3 identitas yang berbeda, tetapi satu Allah perjanjian lama. Allah perjanjian lama. Dengar, simak baik-baik. Ya, mereka 3 ini Allah perjanjian lama, bukan 3 tetapi 1 ya. Sama seperti tubuh, jiwa, roh. Di perjanjian baru, Sang Firman itu keluar dari dalam Bapa. Ya merogoh sukmo. Jadi Bapa itu merogoh sukmo, sukmanya keluar namanya Firman. Jadi Yesus Kristus, Yohanes 1 ayat 14. Iya. Jadi di situ yang adalah Allah adalah Firman. Tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus itu nama bagi raga jasmania, anak Yusuf, anak Maria, tunas Daud. Oke. Ya jangan Oke, kau sudah katakan cukup, sudah jelas itu. Jadi sudah jelas bahwa Sang Firman yang Anda sudah pas itu Sang Firman ya, Sang Firman. Jadi iya, Allah memang itu kan Yesus sudah bilang Allah itu roh, bukan Allah Iya. itu bernonot, berdaging, makan minum berak. ya sudah Nanti pas saya itu, tanya ya. siapa yang potong kontolnya bingung kau jawab. Udah. Jangan Iya, sudah pas keras itu. Jadi sekali. sudah Anda akui Yesus adalah Allah. Jangan juga. keras sekali Jelas. Pak Karen. Satu hal yang kelihatan beda banget. Pak Karen, menurut Pak Karen, Yesus itu menuhankan Allah Bapa atau bukan? Menuhankan, kan dia berdoa. Nah, Yesus menuhankan Allah Bapa. Maroba, kau sepakat nggak? Jangan kok iya bagus. Kau pikir Kan kita saya penikmat di sini bego setujunya apa? bahwa Sang Firman itu adalah Allah. Ya sudah jelas itu, apa lagi? Kenapa kau bawa Allah? Kau nyamar-nyamar jadi Muslim rupanya. Bukan. Karena Kenapa kau orang bilang Kristen Allah? Pak Karen bilang difilter begitu. bahasanya Pak. Iya, maklum lah Iya, mereka udah kemakan doktrin. Gini apa, Pak Karen, kita lagi live kan juga di YouTube. Mungkin kita bisa filter sedikit ya atau disensor meskipun roomnya kuat. Itu ya supaya teman-teman yang ada di YouTube juga menikmati dan tidak ada unsur-unsur yang kekerasan dalam berbahasa gitu ya. Ini Maruba. Menurut Pak Karen, Yesus itu bertuhan, Tuhannya itu namanya Allah Bapa. Kalau menurut kamu Yesus itu menuhankan Bapa juga atau tidak? Jawab. Iya, saya masih mengikuti kesesuaian bahwa Bang Karen mengakui bahwa Sang Firman itu adalah Allah. Saya ulangi lagi. Itu cukup itu. Jadi artinya dalam satu Sabar. sisi bahwa Sang Jangan Firman kok di dalam, jadi ular beludak. Sebentar, pelan-pelan. dalam keyakinan kekristenan secara menyeluruh bahwa Sang Firman adalah Allah. Tuh, Allah lagi jelas. dibilang. Kau celuk. Ya memang Allah Bang itu Karen nama juga Tuhan. mengakui tadi. Enggak, kenapa kau bilang Allah? Iya. Kenapa kau bilang Bang Allah? Karen mengakui, ya kalau dalam bahasa Indonesia Allah gitu. Enggak, kenapa kau sebut Allah? Kau mau Allah nggak jadi gitu? Bukan malap, karena orang Kristen di Arab itu banyak menyebut kata Allah, orang Kristen itu. Maksudmu apa? Ikut Edi sini. Ya maksud saya bahwa pengikut kata Allah itu Edi dipakai orang Kristen di Arab. Aduh. Dek, jangan begitu, Dek. Kau kan ya kan? Narasimu itu kau menyebut orang Kristen di Indonesia menyebut Allah, kau bisa ditempeleng sama pendeta-pendeta kau. Kenapa ditempeleng? Kalau kau Ya saya menyebut nama biasa kok Allah, menyebut kalau itu kepada umat. kau gereja mana kau? Coba aku mau ikutin kau. Kalau kau sebut Allah di gereja, tempeleng kau Saya sama jemaat mengajak kau. umat juga menyatakan gimana Kang Dito ini. Bukan. Karena begini loh. Kristen Arab memiliki kodeknya itu abad 9. Dan dia Saya nggak tanya menyebut kodek, yang saya tanya bahwa sabar, orang kau Kristen dengar Arab dulu punya kau kitab celuk. Di sini kau sudah yang di menistakan loh. dalamnya ada kata Kau sudah Allah. menyamar-nyamarkan loh. Kok bukan saya menyamar-nyamar, memang ada di dalam. Saya bisa tunjukkan ini. Kalau kau mengatakan Allah, kemudian di Bible kau mengatakan Allah menyesatkan itu, yang ada di Bible kau. Iya, saya buka ini sama Anda langsung sumbernya. Coba di Korintus itu perkataan Paulus. Ya, saya buka ya Jangan ini. kau begitu.
Ini kurasa bahwa orang Kristen Arab Oh, Pak Karen jatuh dia, keriput. keriput ya. Kenapa gitu? Nggak tahu lah, teman-temanmu itu biasa. Enggak juga lah, mungkin teman abang kan. Mana Nah, ada? Bang Karen itu sudah mengakui Yesus firman itu Allah. Yesus itu bertuhan. Tuhan yang namanya Allah, Tuhan Bapa. Kan saya bilang sang firman, bukan Yesus. Agak lain, premimu terlalu Yesus. kenceng deh, gitu loh. Tapi gini loh, Tadi Bang Firman mengakui bahwa sang firman itu Allah. Jelas itu. aduh agak lain ini memang. Tapi nggak apa-apa lah, mudah-mudahan kau memang dapat hidayah. Enggak lain, memang begitu tertulis dan disampaikan oleh Bang Karen. Oke. Gimana sih? Merujuk kepada tema, kalau kau mengakui bahwa Tuhannya orang Islam benar namanya Allah, lalu kenapa kau menuhankan Yesus? Hah? Kalau kau Allah itu kan mengikuti, gelar. di mana Kristen Arab mengatakan Allah itu gelar? Tunjukkan datanya. Ya, untuk Kristen Arab menyebut bahwa kata Allah itu adalah menyebut Tuhan. Lalu kau menafsirkan sendiri sebagai gelar, begitu? Bukan, karena ini kamu lihat ini ya. Enggak, Baca ya, ini Alkitab. kalau kau menggunakan parameter Kristen Saya putar Arab, kamera saya, ini saya tunjukkan ya. kalau kau menggunakan Demikian tadi Kopsimin ya, yang dimana baku hantamnya Kristen versus Kristen yang sama-sama on. Yang satu merasa pintar, ya kan? Yang satunya juga merasa pandai. Nah, jadi baku hantam sesama mereka. Yang satunya ngotot Tuhannya dua, yang satunya ngotot Tuhannya satu. Ya, tapi ya itulah, sampai perkataan jorok pun keluar dari lisan bodohnya ini. Nah, ini maka menjadi sebuah hibrah, menjadi sebuah pengajaran, menjadi sebuah hikmah yang dimana umat Islam mesti tahu bahwasanya di dalam kekristenan itu begitu rancunya, begitu blundernya ya, tentang bagaimana konsep ketuhanan yang dimana mereka siapa yang mesti disembah gitu ya. Nah, maka dari itu ketika ada umat Islam murtad dari agamanya menjadi Kristen konon katanya, maka akan menjadi orang yang paling bodoh di muka bumi, orang yang menghinakan dirinya, orang yang menistakan dirinya, ya, orang yang tadinya mulia, ya. Allah ciptakan manusia dengan akalnya, dengan segala kemuliaannya, tapi di sini, ya, dia murtad dari Islam lalu memilih dengan kebingungannya konsep yang bingung, ya, agama bingung. Seperti Kristen ini kan agama bingung, hanya saja mereka tidak mau mengakuinya. Nah, namun ketika dihadapkan sesama Kristen, mereka bingung siapa Tuhannya, siapa yang mesti disembah. Nah, di sini menjadi sebuah kebodohan bagi orang Islam yang murtad dari agamanya lalu menjadi seorang Kristen. Maka dari itu, tentang video-video seperti ini kita upload, kita tonton, itu menjadi sebuah pengajaran yang dimana umat Islam mesti tahu bahwasanya di dalam kekristenan itu kebingungan, ya, rancu, ya, dan juga tidak ada kebenaran di sana. Maka dari itu kita mesti waspada, mesti menggunakan akal sehatnya. Bahkan ya ada yang namanya Bang Bob seorang pengacara itu pernah saya sampaikan, demi Allah di dalam Kristen itu tidak ada kebenaran. Itu pernah saya sampaikan. Gitu. Nah, jadi kita umat Islam mesti tahu. Baik, kamu Simin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan saya Ibu Dusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير